Pengumuman resmi tentang Open Network atau Open Mainnet di jaringan Pi Network dari langsung foundernya Dr. Nicholas Kokalis, dosen sekaligus jebolan dari Stanford University. Sangat mengembirakan para pionir di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Karena pada periode Open Network ini sudah dipastikan kuartal pertama di tahun 2025. Di sini artinya penyampaian dari Dr. Nicholas Kokalis tidak main-main. Kita bisa membaca tekstur dari gaya bicara dan keseriusan Dr. Nicholas Kokalis menyampaikan langsung melalui channel YouTube-nya. Kuartal pertama tahun 2025 yang artinya bisa terjadi di bulan Januari, Februari atau Maret. Sudah saya katakan kemarin bahwasanya di sini ada sesuatu yang akan kita ungkap. Siapa dia? Dr. Nicholas Kokalis. Simak terus videonya. Oke, topik pembahasan kali ini sangat menarik sekali dan saya sangat bergembira sekali karena informasi ini benar-benar akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, sahabat semua, pada pionir ya. Apalagi penambah Pi Network. Pi Network adalah proyek mata uang digital terdesentralisasi yang memang sangat luar biasa pencapaiannya hingga mengikuti perkembangan demi perkembangan, step by step, fase demi fase. Dr. Nicholas Kokalis selaku founder dari Pi Network. Ekspresi wajah yang saya pelajari mulai dari sorotan mata, mulai dari senyum, cara berbicara yang seriusnya, dan dia langsung berbicara di channel YouTube-nya tentang Open Network yang pasti akan terjadi di kuartal pertama tahun 2020. Ini sangat mengembirakan. Belum pernah menyampaikan seperti ini dan dia hanya menyampaikan setelah P-Day, setelah P2Day. Dan kalau sudah siap, 3 syarat kondisi utama. Yang pertama adalah akun yang bermigrasi sebesar 10 juta akun. Hingga saat ini sudah mencapai 8 juta akun. Dan setiap harinya proyek ini memigrasikan akun 200.000 akun per harinya. Bisa Anda bayangkan, setelah semua nanti ini clear sebelum bulan Januari, tentunya ada lagi yang harus diperhatikan oleh Pi Core Team. Bila proyek ini dibuka jaringannya untuk dunia, tentunya tidak mau gagal alias nilainya anjlok. Nilai yang digembor-gemborkan saat ini yang dibangun oleh komunitas Pi Network atau pionir sebutan dari para penambang Pi Network, 314.159 US dollar per koin. Mungkin banyak yang tidak percaya dan ini impossible. Artinya kalau nilainya satu koinnya setara dengan 5 miliar rupiah, mungkin banyak yang bilang proyek ini halu. Tetapi sahabat, jangan berpikir proyek ini akan menjadi proyek yang halu, karena ini adalah nyata revolusi uang. Seperti halnya waktu Bitcoin muncul, saya sendiri mengalami pada waktu itu tahun 2010 saya mendapatkan Bitcoin gratis dikasih dari teman saya sendiri. Dan saya juga sudah membuktikan menjualnya di bulan Mei 2011 walaupun tidak mendapat uang yang begitu banyak, hanya 31 juta rupiah. Tetapi Bitcoin adalah mengawali dari lahirnya revolusi uang. Seiring perkembangan Bitcoin berjalan dan saat ini sudah mencapai titik yang tertingginya hingga mencapai 1,5 miliar rupiah. Terpilihnya dari Presiden Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat atau bapaknya kripto dunia saat ini, yang memang sangat pro dengan cryptocurrency atau mata uang digital kripto, tentunya menjadi hal yang sangat mencerahkan bagi proyek Pi Network. Tentunya juga teman-teman berpikir, apakah ini adalah proyek dari lanjutan Bitcoin? Apakah Nicholas Kokalis adalah Satoshi Nakamoto? Tetapi kita perlu evaluasi. Saya akan tunjukkan salah satu yang membuat saya yakin dan meyakini bahwasanya Satoshi Nakamoto adalah Dr. Nicholas Kokalis. Kita lihat dari akun Bitcoin resmi dari Bitcoin yang ada di Twitter atau X punyanya Elon Musk. Kita lihat di sini teman-teman tentang munculnya Bitcoin,
Bahkan banyak orang menebak-nebak, ada yang bilang Satoshi Nakamoto adalah Michael Saylor, ada yang juga yang bilang ini dan itu. Ternyata semuanya menurut saya adalah tidak benar. Bahkan Satoshi Nakamoto sendiri, sahabat, dia sendiri bingung waktu didatangi oleh para wartawan atau para awak media mendatanginya tentang kejelasan dari proyek Bitcoin tersebut. Gambarnya lagi kita akan lihat dulu langsung bagaimana Satoshi Nakamoto yang digadang-gadang sebagai pencipta Bitcoin ternyata dia mengakui tidak tahu menahu. Dia fokus dengan pekerjaannya sendiri. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. Okay. And if you look at the time span, 2001, when it was supposed to be developed, I wasn't there. I was working for the government through a contracting company. That's not me. Okay. I never communicated with Bitcoins. Okay. Okay. Ternyata dia bukan pencipta dari Bitcoin. Revolusi uang segera terjadi. Dukungan terhadap Nicholas Kokalis datang bukan dari orang yang ecek-ecek. Bahkan dari Huobi sendiri, pemiliknya sendiri mencantumkan PayEOU setelah benar-benar PayNetwork terbukti bisa digunakan untuk bertransaksi. Artinya dalam fase inclusive mainnet, dia langsung mengopen mindset kan sendiri atau mengopen mainnet kan sendiri. Nah, teman-teman, itu adalah PayEOU, bukan asli. Tapi semua ini adalah sangat misteri. Tahun 2009, 2008, 2009 terjadi collab, kemudian muncullah solusi ada Bitcoin untuk mengatasi solusi dari terjadinya collab bank, yang artinya di sini kelemahan dari uang fiat akan tergantikan dengan Bitcoin. Tetapi Bitcoin saat ini dikuasai oleh paus-paus investor raksasa yang suatu saat akan menjadi bumerang. Mereka yang memiliki dana besar yang membeli Bitcoin, sewaktu-waktu dia bisa menjualnya dan akan terjadi penurunan yang sangat signifikan, dan ini akan membuat ketar-ketir para penambangnya. Tetapi dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden, Bitcoin semakin menanjak. Tentunya akan ada penyempurna proyek ini karena kita ketahui jelas bahwasanya Satoshi Nakamoto yang anonim namanya, yang tidak jelas, dan katanya di situ menyatakan Satoshi Nakamoto yang ternyata bukan Satoshi Nakamoto yang menciptakan Bitcoin, hanya bertanya-tanya, oh ini, oh mungkin ini, oh mungkin itu. Dan Dr. Nicholas Kokalis sudah mengupload sendiri di Bitcoin, akun resmi Twitter atau X. Dia menyatakan tentang investor Bitcoin, tetapi ada gambarnya Dr. Nicholas Kokalis. Proyek PayNetwork ini seperti proyek main-main atau seperti MLM atau seperti proyek yang tidak dianggap oleh orang-orang yang sedang sibuk bertrading, sedang sibuk mencari koin micin. Dan itulah tentunya banyak sekali orang-orang nantinya akan kebakaran jenggot atau kaget dan wow, ternyata boom, meledak. Dan nilai GCP 314.159 US dollar kemungkinan bisa saja terjadi saat open mainnet nanti. Begitu koin dilaunchingkan dan disitu kapitalisasi pasar diperkuat dengan para dana-dana para investor tersebut, dan kalian yang sabar dengan penambangan Bitcoin ini akan menjadi kaya mendadak. Perjuangan para penambang pionir, perjuangan para tim halu termasuk saya yang katanya halu akan segera terwujud, sahabat. Intinya sahabat, silahkan bisa berpikir dulu, yang penting jangan keluar rupiah dalam project apapun juga yang mengatasnamakan Bitcoin. Biarkan saja sampai open mainnet dibuka, karena ada informasi yang akan saya berikan tentang P-Bank atau tentang penggunaan cryptocurrency PayNetwork yang terkoneksi dengan digital bank atau central bank digital currency. Uji coba sudah dilakukan, testnet, tes ya, aplikasi bank yang nantinya PayNetwork ini diuji dengan nilai 314.159 US dollar. Koneksi dengan perbankan langsung, karena semua bank-bank nantinya begitu open mainnet ini akan menjadi acuan sebagai mata uang global dunia yang adil dan luar biasa.